Oke, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja, sehat-sehat aja. Di masa pandemi ini semoga kalian tetap bisa menjaga diri kalian dari sakit, jaga diri kalian dari kebosanan, jaga diri kalian dari ya hal-hal yang membuat kalian bisa down nantinya gitu kan. Semoga kalian tetap have fun, tetap ceria dalam menghadapi ini semua. Nah, di podcast kali ini aku mau ngasih tahu tentang apa itu plagiarisme. Kira-kira kalau kalian ngelakuin plagiarisme itu kalian bakal digimanain, bakal dihukum seperti apa, dan nanti cara untuk menghindarinya. Jadi biar kalian aman nih waktu kalian bikin paper, bikin artikel, bikin buku, dan sebagainya. Langsung aja, yang pertama itu mengenai plagiarisme itu apa sih? Menurut Sulistyo Basuki, Bapak Sulistyo Basuki sih itu, salah satu pakar di bidang ilmu perpustakaan, plagiarisme itu dibedakan menjadi 4. Tapi di sini aku fokus ke 3 poin, dimana ada yang pertama plagiarisme kata demi kata, dimana penulis menggunakan kata-kata penulis lain sama persis tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi misalkan kalian kayak copy paste satu kalimat atau mungkin 2 kalimat dan kalian nggak mencantumkan sumbernya. Misalkan bla 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 bla, lu kalian nggak kasih kurung atau kalian nggak nulis itu dari mana gitu. Itu kalian bisa kena kasus plagiarisme. Terus yang kedua ada plagiarisme atas sumber, dimana penulis tidak menggunakan gagasan orang lain dalam pengakuannya di tulisannya itu. Jadi gagasan orang lain tidak disebutkan sumbernya secara jelas. Contohnya kayak di Wikipedia, kalian kalau ngutip dari Wikipedia itu nggak bisa langsung nulis Wikipedia, karena Wikipedia itu sendiri pun juga masih menggunakan sumber yang lain. Jadi kalian harus kayak menjelajah lagi. Kalian misalkan kayak scroll Wikipedia, kalian klik Wikipedia, kalian searching apa, misalkan plagiarisme adalah, dan yang keluar pasti pertama adalah Wikipedia kan. Itu kalian scroll sampai bawah, biasanya ada sumber utamanya, misalnya Wikipedia itu ngambil dari mana gitu. Nah, kalian bisa lihat di situ, kalian bisa cek di situ, bukan mencantumkan Wikipedia itu sendiri gitu. Terus yang ketiga adalah plagiarisme kepengarangan. Nah, ini menurutku yang paling parah sih, dimana penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Bisa kayak kesel banget guys, misalkan kalian udah nulis susah-susah gitu, kalian bikin proposal, kalian bikin laporan kerja gitu, kalian upload ke internet kan, maksudnya biar banyak orang yang tahu mungkin cara bikinnya, daftar isinya apa aja, terus nanti kira-kira kalau menggunakan metode ini gimana. Terus tiba-tiba ada yang copy paste, ganti nama, mungkin name juga, asal universitas, tanggalnya diganti, dan dia nggak melakukan penelitian itu gitu loh, kayak pakai data kalian. Sebelum banget gak sih kayak gitu, kayak orang bikin lagu lah, ibaratnya bikin lagu udah diupload, yang nonton dikit, yang dengerin dikit, terus ada orang nih copy paste dari lagu dari awal sampai akhir, termasuk instrumennya, cuman ganti penyanyi doang, diupload. Karena mungkin penyanyinya lebih cantik atau lebih ganteng, jadi banyak yang dengerin, banyak yang lihat. Si penyanyi utama yang tadinya bikin ini kalah sama yang penyanyi baru yang cuma tinggal copy paste itu doang gitu. Mungkin masih mending kalau misalkan di aransemen ditambahin instrumen, ditambahin apa kayak gitu, masih mending lah. Cuman kalau udah nggak dicantumin siapa yang bikin duluan, asal main ceplak aja, kesel pasti. Ya kayak gitulah. Dan kurang lebih plagiarisme itu kayak kalian cuman hanya copy paste tanpa ngasih sumbernya, tanpa ngubah apapun. Tapi yang paling penting harus ngasih sumbernya sih, karena ide itu benar-benar susah dicari teman-teman gitu. Dan di Indonesia sendiri udah ada beberapa isu-isu plagiarisme, terutama di kalangan para mahasiswa atau mungkin dosen. Tapi di sini aku menyoroti beberapa yang aku temuin di Kumparan. Tanggal 30 Januari 2018 itu ada 4 akademisi tanah air yang terjerat kasus plagiarisme. Yang pertama ada dosen Fakultas FEB UGM, namanya Anggito Abimanyu. Dia ini melakukan kasus plagiarisme dan dia pun langsung mengundurkan diri dari sebagai dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Wajar sih kalau dia mau untuk mengundurkan diri. Misal dia nggak mengundurkan diri, parah banget sih. Tapi ini sudah kayak apa ya,
sudah dosen berarti kan sudah mungkin tingkatannya lebih dari S1, seharusnya mengertilah masalah plagiarisme ini. Yang kedua sendiri ada dosen jurusan HI Universitas Parahyangan Unpar, namanya Profesor Anak Agung Banyu Perwira. Kalau kasus yang ini di Kumparan kurang jelas sih, maksudnya dianya melakukan apa, tapi pada akhirnya dia juga mengundurkan diri tuh. Karena ya kasus kayak gini nggak bisa dianggap remeh, masih di dunia pendidikan. Kalian kan, buat kalian yang kuliah-kuliah kan pasti kan juga tahu gitu loh, misalkan kalian copy paste karya orang tanpa kalian cantumkan sumbernya, itu pasti parah banget sih. Nah ini yang ketiga, aku agak gimana gitu ya, kayak kok bisa gitu loh, alumnus program doktoral sekolah teknik elektro dan informatika ITB, program doktoral ITB, namanya Muhammad Zuliansah, dia copy paste karya orang buat lulus S2-nya dia sebelum di doktoral ini gitu. Pada akhirnya gelar dia kayak dibatasi, jadi biasanya kalau gelar itu kan kayak kalian mungkin bisa daftar ke sini gitu. Cuman kalau ini dibatasi dan disertasinya tuh nggak bisa dipakai gitu. Jadi kayak dia dipersulit di bagian doktoralnya gitu. Atau gimana aku juga nggak paham. Tapi yang pasti ini parah banget sih. Aku kaget kayak sekelas ITB gitu loh. Terus yang terakhir ini juga ya gimana ya, seorang rektor Universitas Kristen Maranatha Bandung, namanya Felix Kasim. Bahkan seorang rektor pun masih kena kasus plagiarisme gitu loh. Makanya kalian sebagai mahasiswa juga harus hati-hati banget sama plagiarisme ini. Buat sanksi untuk hukuman plagiarisme ini ya bervariasi sih. Ada yang mungkin kayak dihukum dia harus dipecat, atau kalau dipecat kurang paham juga sih, kayaknya belum ada, cuman harusnya sih, namanya kan dia juga mencomot karya orang tanpa menuliskan sumber. Cuman di sini sanksinya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, seorang lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti melakukan jiplakan. Yang pertama itu hukuman yang akan diberatkan adalah pencabutan gelar sesuai pasal 25 ayat 2. Jadi misalkan udah lulus S1, misalnya S1 ilmu perpustakaan, kalian sama aja nggak kuliah, jadi 3,5 tahun sia-sia bos. Gila, sakit banget tuh. Tapi juga itu salah dia sendiri, karena dia nggak mau bikin karya dia nggak mau penelitian sendiri, maksudnya penelitian dari dia sendiri dengan usaha dia sendiri. Dia pengennya copy paste dan lulus gitu sih, ya wajar. Yang kedua sih, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta. Pasal 70. Penjara 2 tahun sih ya, misalkan kalian di penjara tahun, nah untuk bilangnya ada orang di penjara karena plagiarisme tahun 2020, lulus 2022, iya pandemi selesai gitu, mungkin pandemi selesai, tapi begitu keluar bingung mau ngapain, ini udah kayak normal yang baru gitu loh. Dan kalau denda paling banyak 200 juta, lumayan 200 juta bisa kalian buat beli bensin, buat beli motornya aja bisa, beli mobilnya aja bisa, nggak usah beli bensin gitu kan. 200 juta kalian beli gorengan dapat berapa, seundip juga dikasih kak, dapat paling kan 200 juta. Makanya kalian jangan ngelakuin plagiarisme lah. Ini sanksinya bener-bener gak main-main, pencabutan gelar dan pidana bor. Nah ini untuk mahasiswa dari aku lihat di websitenya Perpustakaan UGM, aturan bagi mahasiswa yang melakukan plagiarisme sesuai Permen nomor 17 tahun 2010, mahasiswa itu memperoleh sanksi. Yang pertama itu berupa teguran. Mungkin ini kayak yang masih kayak 1-2, mungkin kayak 1 kalimat gitu, satu paragraf dari sekian gitu, mungkin teguran. Mungkin kalau udah banyak dilanjutkan peringatan tertulis. Terus 3, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Nah di sini aku kurang paham penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Mungkin kalian sidangnya diundur, atau mungkin nggak boleh ikut wisuda tahun ini gitu kan. Yang keempat, pembatalan nilai. Kalian ikut mata kuliah apa,
di ujian akhir semesternya dia harus mengumpulkan penelitian atau laporan kerja atau laporan praktik, kalian nggak dapat nilai. Terus yang kelima, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Ini masih mending dengan hormat. Yang keenam nih, pemberhentian dengan tidak hormat dari status mahasiswa. Kasian banget. Untung dia ini dari 1 sampai 6 nih dia masih bisa kuliah ya menurut aku. Karena kan dia nggak sebagai mahasiswa di misalnya di Universitas A, dia masih bisa di B atau di C gitu. Kalian 7, pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Kalian udah lulus, kerja, tiba-tiba ijazah S1 kalian gak bisa dipakai. Kalian terus tiba-tiba dikeluarin dari pekerjaan, bingung. Kalian daftar kerjaan pakai ijazah SMA. Hati gak tuh? Tapi ya, contohnya kayak UGM sendiri, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, dia udah bikin website. Dan disitu ada panduan anti plagiarisme. Dan itu bener-bener aku udah baca. Dan itu benar-benar relevan dengan kehidupan sekarang, apalagi di masa pandemi ini. Kalian bisa akses itu di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, atau kalian searching aja panduan anti plagiarisme. Maka biasanya yang keluar paling atas tuh dari UGM sih. Dari tadi aku nyobain itu terus yang keluar dari UGM, antara 1 atau 2 lah. Nah, sebelum aku selesaiin di materi 4, ini aku kasih daftar pustaka dari aku yang udah pakai, karena ya biar aku nggak kena plagiarisme juga gitu. Daftar pustakanya dari lib.ugm.ac.id, itu website buat panduan anti plagiarisme juga bisa. Kalian mau cari buku-buku di UGM juga bisa gitu. Terus yang kedua aku pakai berita dari Kumparan tadi mengenai 4 akademisi yang terjerat kasus plagiarisme. Oke, jadi itu teman-teman mengenai kasus plagiarisme dan bagaimana kalian bisa mengenal plagiarisme itu sendiri. Di materi berikutnya semoga aku bisa ngasih kalian gimana sih caranya biar nggak kena plagiarisme itu. Oke, see you.